Oke, mungkin selamat siang Pak Alex. Di sini saya anak Gede Suryananda Putra dengan NIM sebagai berikut akan mempresentasikan tugas komputasi nuklir pengganti UAS. Oke, mungkin kita awali dengan diagram alir. Mungkin karena diagram alir ini terlalu kecil, kita akan coba gunakan yang versi PDF-nya. Oke. Oke, jadi pemodelan kali ini akan saya lakukan dengan diawali dengan definisi jumlah neutron. Terus selanjutnya kita akan menentukan bilangan acak mu antara -1 dan 1 dan X X untuk inisiasi posisi neutron. Jadi mu akan menjadi arah gerak neutronnya dan X yang ini adalah untuk posisi posisi di mana neutronnya muncul di material A. Terus selanjutnya kita lakukan sampling energy. Terus kita ngecek apakah eh, energi yang random yang kita pilih itu berada di bawah apa? Di bawah grafik yang kita inginkan. Terus kita mulai dengan menghitung tampang lintang serapan, hemburan dan total semua material. Terus kita lanjutkan untuk menghitung jarak tumbukan atau L untuk material A untuk setiap neutronnya. Terus kita update posisi neutron di material A. Nah, jika eh, posisinya melewati batas, maka kita harus menghitung ulang untuk seberapa jauh dia berpindah berpindah di material B karena material A dan material B adalah material yang berbeda sehingga memerlukan jarak tumbukan yang berbeda sehingga perlu disesuaikan. Oke, di sini kita akan ngeceknya di awal jika XA ada di antara X1 dan X2. Jadi maksudnya di sini itu adalah posisinya neutron itu apakah masih di dalam material A atau bukan. Jika masih di material A, oke, eh, dia akan mengecek reaksi apa yang terjadi di material tersebut. Terus jika terjadi reaksi hamburan, maka kita akan coba untuk mendeteksi energi yang baru dan mendeteksi apakah dia bergerak melewati material A lagi. Dari reaksi yang telah terjadi apakah dia pindah ke material B. Nah, jadi kita akan mengupdate energi panjang lintasan tumbukan dan posisi pada material A. Nah, jika setelah reaksi ini dia masih ada di material A, dia akan langsung dimasukkan ke sini, dihitung sebagai material yang terserap di material A. Terus jika tidak, maka akan dicek jika jika neutronnya pindah ke kiri atau ke kanan material A, maka dia akan masuk terserap material B, begitu. Nah, jika di sini tidak terjadi hamburan, maka otomatis yang terjadi di sana adalah penyerapan di material A. Oke, sudah. Yang ini sudah. Terus kita cek kan apakah dia masuk di material material hmm, B di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Oke, yang pertama ini adalah yang di sebelah kanan. Jika iya, kita akan masuk lagi ke diagram alir yang ini. Nah, di sini kita akan menghitung apa perhitungan menemukan posisi neutron pada material B dengan tampang lintang material B. Itu. Terus ini rumusnya kita hitung dulu apa panjang lintasannya mengikuti sigma total dari material B itu sendiri. Terus kita akan update posisi XB dengan eh, titik awal itu adalah dari eh, dari batas material A dan material B di sebelah kanan, yaitu adalah X2. Jadi kita akan masukkan untuk update-nya. Terus kita akan cek, eh waduh ini belum masuk lagi. Apakah XB-nya di bawah 3? Terus, waduh ini kok. Oke, terus kita cek dulu jika XB-nya di bawah 3, eh, apakah dia
reaksi hamburan lagi setelahnya. Jika mengalami reaksi hamburan lagi, kita akan mengupdate energi, menghitung LB dan mengupdate posisi pada material B lagi. Nah, jika XB-nya melewati batas dari ini, X3 maka dia akan lolos. Lolos. Terus jika dia di waduh ini salah ini harusnya X3 maka dia neutron. Maka oh ya ini benar ini maka dia jika dia di X2 maka dia terserap dia kembali ke material A lagi dan kemudian jika dia antara XA dan X3 di sini maka dia terserap X2 dan X3 di sini maka dia terserap material B. Nah, seharusnya eh, di sini ditambahkan eh, jika selain itu maka harusnya di sebelah sini itu ditambahkan langsung ke sini karena jika ini tidak terjadi maka neutron otomatis akan lolos. Harusnya ditambahkan di diagram tapi di sini sepertinya lupa, Pak. Terus kita lanjut selanjutnya posisi neutron yang terakhir itu jika melewati material A di sebelah kirinya. Ini X1. Jadi di sebelah kiri seperti ini. Terus kita lanjut lagi sama seperti yang sebelah kanan sebenarnya dan hanya diulang aja. Kita melakukan perhitungan untuk menentukan XB dengan tampang lintang material B-nya. Terus kita hitung L, terus update posisi. Yang mana kalau di tadi karena sebelah kanan kita memakai X2, sekarang di sebelah kiri kita akan memakai X1 sesuai dengan grafik yang saya buat ini. X1. Oke, terus selanjutnya kita mengecek apakah XB masih berada di dalam material 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 B. Nah, terus kita cek lagi apakah terjadi hamburan atau tidak. Jika tidak, kita langsung akan menyimpulkan bahwa ini masuk terserap di material B. Tapi jika terjadi hamburan, kita akan melakukan perhitungan lagi setelah reaksi hamburan tersebut dan menghitung LB dan mengupdate posisi lagi setelahnya. Nah, jika XB berada sebelum dari X0 berarti kan dia di luar, itu akan berarti dia neutron loss. Jika tidak, kita cek lagi apakah XB lebih dari X1. Berarti dia akan melewati material batas antara material B dan material A dan menuju material A, maka neutron terserap di material A. Terus kita cek lagi apakah dia berada di tengah-tengah material B. Jika iya, maka dia terserap. Nah, oke. Terus di sini akhirnya kita cek apakah neutron yang disimulasikan sudah mencapai N. Jika belum, maka kita akan melakukan simulasi berulang sampai seluruh input neutron jumlah neutronnya percobaannya sesuai dengan jumlah neutronnya. Dan biasanya kita akan mendapatkan fraksi neutron yang lolos terus model selesai. Oke, mungkin dari diagram alirnya cukup seperti ini. Kita lanjutkan ke kodenya. Jadi codingnya pertama di sini saya akan mengimport semua modul yang diperlukan nantinya yaitu URLib untuk mengambil data dari KRI, SSL juga untuk mengambil data dari KRI, terus NumPy-nya dan Matplot untuk plotting hasil simulasi. Oke, terus ini new saya. Terus kita akan mencari kombinasi material dan geometri buat diri saya sendiri. Di sini kita menggunakan npmod modulus untuk mendapatkan sisa bagi akhir nantinya. Terus di sini saya memasukkan semua data data kombinasi material dan kombinasi tebal pada percobaan kali ini. Jadi saya tidak perlu untuk memilih satu input manual satu-satu. Jadi saya tinggal mengubah new saya akan mendapatkan kombinasi material saya sendiri dengan dictionary yang seperti ini. Oke. Terus ternyata kombinasi material adalah nomor 8 dengan jenis materi A saya adalah besi dan material B adalah timbal. Terus kombinasi geometrinya adalah nomor 5 dan ketebalan material A 15 cm dan ketebalan material B 45 cm. Oke, terus selanjutnya juga kita ingin mengambil data tampang lintang. Saya juga masih menggunakan cara yang sama dalam membuat dictionary untuk seluruh jenis material. Di sini ada besi, timbal, berlium, dan grafit. Oke, ini adalah fungsi untuk mengambil, mengekstrak data dari websitenya. Terus, oh jadi gini, eh, ini ada fungsi baca link untuk membaca seluruh baris dari link tersebut. Terus setelah itu dari link ini, dari pembacaan link ini kita akan memasukkan ke extract access untuk memasukkan masing-masing nilai energi dan nilai-nilai tampang lintangnya satu-satu. Oke, terus kita akan mulai membaca.
data tampang lintang apa menggunakan fungsinya sendiri itu nama material A. Kita akan mengambil nama material dulu untuk untuk nantinya menjadi key value untuk mengambil dari eh, daftar dictionary link websitenya. Oke, terus ini sama selanjutnya. Terus kita jangan lupa untuk membagi dia menjadi satu satu 10 pangkat 6 agar energinya turun menjadi mm, range MeV karena kalau kita tidak ubah dia akan ada namanya error range valid bounds karena Python tidak bisa melakukan proses dengan angka yang terlalu besar. Oke, terus selanjutnya kita ada fungsi mencari indeks energi. Ini adalah fungsi untuk mencari tampang lintang pada indeks terdekat yang ingin kita cari seperti itu. Terus yang ini adalah selanjutnya ini adalah untuk sampling rejection untuk memilih energi neutron yang dihasilkan oleh sumber neutron di material A. Terus yang ini kita sesuai soal disuruh mengikuti distribusi Watt, jadi kita akan membuat fungsi spektrum visi Watt yang mana rumusnya seperti ini. Terus selanjutnya kita akan melakukan plotting seperti apa bentuk dari spektrum visi tersebut. Dan hasilnya seperti ini. Oke. Selanjutnya, kita melakukan sampling rejection untuk memilih energi yang ada di bawah dari grafik ini, dari grafik distribusi Watt ini. Grafiknya kurang apa, sampling rejection caranya kurang lebih seperti ini. Jadi akan diberikan titik-titik random yang mana jika nilainya ada di bawah grafik maka akan diambil. Seperti itu. Terus ini untuk sampling rejectionnya. Nah, ini hanya mencoba, tapi akhirnya juga akan dipakai lagi. Energinya jangan lupa untuk dibagi 10 pangkat 6. Oke, ini untuk menampilkan plottingannya. Dan hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke model program Monte Carlo-nya. Jadi, pertama kita akan membuat fungsi-fungsi kecil untuk memudahkan kita membedakan rumusnya satu-satu. Terus, oke, yang pertama ada fungsi hitung alfa ini untuk menghitung nilai alfa untuk perhitungan rugi energi saat hamburan. Terus yang kedua ini ada sesuaikan tampang lintang ini untuk menghitung tampang lintang makroskopis dari materialnya. Terus ini lakukan rejection sampling yang mana ini untuk mencari mencuplik besarnya energinya. Terus ada hitung jarak tumbukan. Ya, ini adalah untuk mencari variabel L dari sebelumnya. Terus yang ini adalah fungsi pindah partikel. Yang ini untuk memindahkan partikel dengan jarak L pada arah MU dari titik awalnya. Oke, terus di sini ada definisi perisai papan. Ada fungsi utama kita pada coding kali ini yang memuat lumayan banyak lumayan banyak variabel. Ada sigma scattering dari material A, ada sigma capture material A dan selanjutnya ada variabel jarak tebal material juga di sini. Terus densitas mat B ini adalah densitas nuklida dari material tersebut. Oke. Terus perhitungan kita lakukan diawali dengan menghitung alfanya, alfa material A menggunakan fungsi hitung alfa. Nah, terus kita juga menghitung sigma S, sigma A-nya juga untuk semua material A dan material B. Terus untuk sampling energi, ini ada minimal energy, maksimal ini max probability. Untuk sampling rejectionnya tadi untuk memilih energi. Terus kita membuat list kosong untuk memasukkan eh, energi berapa yang lolos ataupun diserap material A atau B. Seperti itu dan juga ada list muncul yang mana
list ini berisi energi neutron yang muncul di material A. Terus N di integer supaya perhitungan berjalan lancar. Oke, terus kita lanjutkan dengan memakai kalang for. Jadi agar setiap nilai nilai setiap neutron itu dapat disimulasikan. Oke, terus ini ada inisiasi nilai MU dari min 1 ke 1 untuk menentukan arah 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 gerak neutronnya. Terus X ini untuk menginisiasi posisi awal neutron pada material A sesuai batas yang saya jelaskan di diagram alir. Oke, terus hidup true. Terus kita pilih energinya juga menggunakan rejection samplingnya. Terus kita akan memasukkan nilai energi yang kita pilih ini ke list muncul untuk mengelis berapa saja energi yang masuk ke yang muncul di material A. Oke, terus while hidup, nah, di sini kita mencari tampang lintang hamburan material A, tampang lintang totalnya, dan juga material B. Terus kita mulai menghitung LA, yaitu jarak tumbukannya dari titik dari titik X ke dari titik X bergerak seberapa jauh gitu. Titik LA. Terus XA ini adalah pindah partikelnya sesuai dengan apa jaraknya juga sudutnya juga. Oke, terus kita langsung masuk sesuai dengan diagram alir. Kita mengecek apakah eh, neutron ini pindah ke daerah mana. Oke, yang pertama ini jika neutron masih bergerak, masih dalam, sabar saya buka dulu. Waduh, tidak ada. Mas gerak, apakah neutron bergerak masih di material A, yang mana X1 dan X2. Nah, jika dia masuk masih di dalam material A, kita ngecek apakah dia mengalami reaksi hamburan atau tidak. Nah, kita lihat hamburan atau tidak jika nilai NP random ini kurang dari tampang lintang hamburan mat dibagi tampang lintang sedapan mat. Oke, terus harusnya ini tampang lintang total mat kalau nggak salah. Kayaknya ada yang salah. Terus MU kita inisiasi arah gerak neutronnya. Terus energinya kita update memakai energi yang lebih baru, yaitu kita kali dengan energi yang ini. Energi ini energi yang awalnya yang ini, yang dari sampling rejection kita update lagi biar untuk menentukan kerugian energinya setelah reaksi. Terus ini mencari tampang lintang tidak dipakai lagi. Terus yang ini kita menghitung LA-nya, terus mengupdate lagi posisi neutron ya. Nah, jika neutron masih di dalam material A, maka neutron diserap material A. Kita mau terus energi kita akan masukkan ke listnya. Terus jika tidak, maka dia akan diserap material B. Karena menurut saya dia cuman dia tidak punya energi yang cukup untuk lolos ke luar material B. Jadi saya rasa jika dia keluar dari material A, maka dia cuma punya pilihan dia cuma punya pilihan kalau dia terserap di material B. Oke, terus yang else ini jika tidak terjadi apa? Jika tidak terjadi reaksi hamburan, maka dia hanya diserap material A. Oke. Terus selanjutnya, jika materialnya lolos dari material A pindah ke material B yang sebelah kiri. Nah, if XA kurang dari X1 maksudnya. Karena dia kurang, berarti dia melewati baris batas sehingga kita perlu menghitung jarak tumbukannya ulang menggunakan tambang lintang material B-nya. Di sini kita menghitung LB terus menghitung XB juga, pindahnya seberapa. Kemudian kita ngecek lagi apakah XB-nya ini eh, masih di dalam material B. Jika dia masih di dalam material B, maka kita juga harus ngecek apakah dia mengalami reaksi hamburan atau tidak. Sama seperti sebelumnya. Terus kita juga harus ngupdate nilai LB dan XB-nya jika terjadi hamburan. Dan ngecek lagi apakah dia di dalam dalam material B, atau dia masuk ke material A, atau dia keluar dari ke kiri, lebih ke kiri lagi menuju lolos gitu. Kita ngecek 1 sampai 3 ini. Terus ini Elsa jika eh, gimana tadi? Jika tidak terjadi
tidak terjadi apa? Tidak terjadi tidak terjadi reaksi amburan gitu. Aduh, ngelek. Oke. Terus yang eh ini jika neutron itu mm, berpindah melewati x0, berarti dia bergerak lurus terus lurus sampai ke luar material B. Oke. Selanjutnya itu yang neutron yang lolos dari material A menuju ke kanan. Ini sama seperti sebelumnya sebenarnya. Kita menghitung ulang jarak tumbukannya untuk dia pada posisi material B. Nah, dengan batas X2, di mana batas antar materialnya itu X2. Terus kita update lagi, terus kita ngecek lagi apakah dia masih di dalam posisinya, apakah dia masih di dalam apa? Di dalam ngomong nih, di dalam material B sebelah kanan. Jika masih di dalam, kita ngecek lagi apakah dia mengalami reaksi hamburan. Kalau kalau dia mengalami reaksi hamburan, maka kita akan mengupdate arah geraknya, terus jaraknya, energinya, dan kita cek lagi apakah dia pindah dari material B seperti itu. Terus kalau jika tidak terjadi reaksi hamburan, maka otomatis dia terserap di material B seperti itu. Ya, oke. Oke, sepertinya di sini juga tapi ada kesalahan, harusnya di sini lolos material B. Oke, seperti itu. Terus kemudian fungsinya akan mengembalikan nilai nilai energi dan jumlah nilai energi sepanjang jumlah berapa neutron yang lolos begitu. Terus kita akan mengambil datanya juga. Ini untuk input ke fungsi tadi perisai papannya. Itu kita di sini menggunakan sebanyak 10 pangkat 5 neutron. Terus kita akan mengambil apa nilai massa atomnya seperti ini dari dictionary yang sudah kita buat di awal. Terus nilai Avogadro, terus nilai MR, terus kita menghitung densitas nuklidanya. Terus kita memasukkan variabel tebal material sesuai dengan variasi soal kita sendiri. Kita juga ngambilnya dari dictionary. Oke, terus ini kita langsung masukin aja semuanya fungsinya dan didapat kalau yang lolos di material B itu sebanyak 161 neutron dan yang diserap material A itu sebanyak 73.266 neutron. Terus yang terakhir itu yang diserap material B itu ada 26.578 neutron. Oke, seperti ini kalau kita gambarkan menjadi apa? Menjadi grafiknya sendiri. Oke, ini tidak perlu dijelaskan lah ya harusnya. Kita akan langsung lompat aja. Jadi, fraksi neutron yang lolos dari material A dan material B itu adalah 0,00161. Terus fraksi neutron yang diserap material A itu adalah 0,73261. Terus fraksi neutron yang diserap material B itu adalah 0,26578. Oke, ini tambahan aja jumlah neutron yang dihasilkan di material ini material A harusnya salah tipe kayaknya di material A itu jadi semua energinya itu berbentuk seperti ini seperti itu. Oke, oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Saya cukupkan. Terima kasih.